Swastiastu. Baik semuanya, di sini saya akan menjawab LKM 2 mengenai Brahma Widya. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gede Dipayana Santa dengan NIM 2417051067. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Yang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, dalam agama Hindu di Bali, Tuhan dikenal dengan nama Sang Yang Widiwasa, yang menggambarkan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, konsep ini tidak dikenal dengan cara yang sama di India karena perbedaan perkembangan tradisi dan praktik agama Hindu di kedua wilayah tersebut. Di Bali, Hindu berkembang dengan pengaruh budaya lokal yang kuat, sehingga konsep Tuhan lebih ditekankan pada Sang Yang Widi Wasa sebagai manifestasi Tuhan yang muncul dalam berbagai bentuk dewa. Sementara di India, agama Hindu terbagi dalam berbagai aliran seperti Saivisme, Vaishnavisme, dan Saktisme yang lebih menekankan penyembahan terhadap dewa-dewi tertentu seperti Siwa, Wisnu, dan Dewi. Selain itu, Bali juga dipengaruhi oleh budaya Bali kuno dan kepercayaan lokal yang terintegrasi dalam ajaran Hindu, membentuk pemahaman yang lebih khas tentang Tuhan, yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan animisme. Di India, agama Hindu berkembang dengan pengaruh pemikiran dari teks-teks Weda, Upanishad, dan kitab suci lainnya. Di India, istilah yang lebih umum digunakan untuk merujuk pada Tuhan Yang Maha Esa adalah Brahman, yang merupakan konsep yang lebih abstrak dan tidak terikat pada manifestasi fisik atau nama tertentu. Sebaliknya di Bali, Tuhan lebih dipahami dalam bentuk yang lebih personal melalui konsep Sang Hyang Widiwasa. Meskipun keduanya mengacu pada makna esensial yang sama, perbedaan ini lebih mencerminkan variasi dalam tradisi dan budaya masing-masing wilayah daripada adanya perbedaan mendasar dalam pemahaman Tuhan dalam agama Hindu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah Sultan Hindu termasuk agama politeisme? Nah, agama Hindu dapat dikategorikan sebagai agama politeisme, yaitu agama yang mempercayai dan menyembah banyak dewa atau dewi. Dalam ajaran Hindu, terdapat berbagai dewa yang dipuja, seperti Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pelebur, serta banyak dewa lainnya yang memiliki peran dan kekuatan tertentu. Meskipun demikian, dalam Hindu juga terdapat pemahaman bahwa semua dewa tersebut merupakan wujud atau manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Brahman, yang tidak terbatas dan tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Nah, perbedaan antara Brahman dalam agama Hindu dan Sang Hyang Widiwasa dalam tradisi Hindu Bali dapat dilihat dari segi konsep dan penekanannya masing-masing. Brahman dalam agama Hindu umumnya dipahami sebagai prinsip tertinggi yang tidak berbentuk, abadi dan tidak terhingga, serta merupakan esensi universal yang melatar belakangnya segala sesuatu di alam semesta. Konsep ini lebih menekankan para Tuhan yang abstrak, transendental dan, dan melampaui segala bentuk atau definisi. Di sisi lain, Sang Widiwasa dalam Hindu Bali adalah Tuhan yang Maha Esa yang lebih personal dan memiliki sifat serta atribut tertentu. Konsep ini lebih fokus pada hubungan langsung dengan umat melalui ritual dan upacara, di mana Tuhan dianggap sebagai pengatur dan pemberi berkah dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, Brahman berfokus pada Tuhan yang tidak terdefinisi dan abstrak, sedangkan Sang Widiwasa lebih menekankan pada Tuhan yang konkret dan terhubung erat dengan praktik keagamaan dalam tradisi Hindu di Bali. Kita sudah lanjut ke pertanyaan. Nah, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan memberikan solusinya? Nah,
Timbulnya protes terhadap Hare Krishna dalam konteks Hindu disebabkan oleh perbedaan ajaran dan praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi Hindu yang lebih tua. Nah, Hare Krishna mengajarkan pemujaan yang mendalam kepada Dewa Krishna melalui mantra dan juga pengabdian yang dinilai berbeda-beda dari cara tradisional dalam dalam Hindu. Selain itu, beberapa orang meragukan keaslian gerakan ini karena dimulai di Barat pada abad ke-20, sehingga dianggap sebagai inovasi baru. Nah, aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi, di mana penyebaran ajaran Hare Krishna dianggap mengancam identitas Hindu yang lebih konvensional. Sebagai solusi, penting untuk mengadakan dialog antara komunitas untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Pendidikan tentang keragaman dalam Hindu juga dibutuhkan untuk menekankan bahwa Hindu mencakup berbagai aliran dan ajaran, menghindari prasangka serta menekankan nilai-nilai dasar Hindu, seperti cinta kasih dan pengabdian. Ini dapat membantu meredakan ketegangan dan menjaga keharmonisan antar kelompok. Nah, sekian yang dapat saya bawakan dari jawaban LKM 2 mengenai Brahma Widya ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Om Santi, Santi, Santi.